Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan terkait permasalahan miskomunikasi dalam proses penerimaan formulir komisioning unit antar divisi di PT Sapta Indra Sejati, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri, Brian Subianto Purta, serta rekan saya David Kajadi, terus Hanifah Nur Islamiati, dan Noni. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan untuk memberikan rekomendasi solusi yang efektif. Baik, next. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mulai dari profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambar pola komunikasi, gaya pemimpinan manajer, peran manajer, tipe karyawan, observasi keberhasilan atau kegagalan, hasil analisa, serta kesimpulan, lampiran, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya. Gambaran singkat perusahaan, di mana PT Sapta Indra Sejati atau yang lebih dikenal dengan SIS atau SIS adalah salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 dan kemudian menjadi bagian dari PT Adaro Energi Tbk, sebuah perusahaan tambang batubara terkemuka di Indonesia. Fokus utama dari PT Sapta Indra Sejati adalah pada penyediaan jasa tambang terbuka atau open pit mining. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan berbagai alat berat yang penting dalam industri pertambangan. Alat-alat ini termasuk power shovel, beko, dan ekskavator yang digunakan untuk kegiatan penggalian dan pemuatan. Selain itu, PT Sapta Indra juga mengoperasikan alat angkut heavy duty atau HD serta menyediakan layanan transportasi batubara secara terpadu. Proses ini dimulai dari run-of mine atau ROM hingga ke pelabuhan melalui penggunaan truk angkut seperti trailer truk. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, PT Sapta Indra Sejati terus memainkan peran penting dalam industri pertambangan di Indonesia, khususnya dalam mendukung operasional salah satu pemain utama di sektor ini, yaitu PT Adaro Energi Tbk. Baik, selanjutnya struktur organisasi. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan sebesar PT Sapta Indra Sejati dapat beroperasi dengan efisien? Jawabannya terletak pada struktur organisasi yang kuat. Mari kita telaah lebih lanjut bagaimana struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung kinerja perusahaan. Kita bisa lihat di puncak struktur organisasi kita temukan posisi Direktur Plan. Beliau bertanggung jawab secara keseluruhan atas semua aktivitas di divisi plan. Untuk di bawahnya Direktur Plan, di bawah Direktur Plan terdapat 2 divisi utama, yaitu divisi Head Plan Budget and Overhaul dan divisi Head Plan System Department and Engineering. Divisi pertama fokus pada pengelolaan anggaran dan pemeliharaan, sedangkan divisi kedua bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan teknik. Untuk di bawahnya lagi, departemen, setiap divisi kemudian terbagi lagi menjadi beberapa departemen. Misalnya, divisi Head Plan Budget and Overhaul terdapat Departemen Head Plan Budget and Contract yang mengelola anggaran dan kontrak, dan Departemen Head Plan Budget yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran. Di mana struktur organisasi ini menunjukkan hubungan hierarki yang jelas antara berbagai posisi. Setiap individu memiliki peran yang spesifik dan bertanggung jawab kepada atasannya langsung. Namun, penting juga untuk meneruskan bahwa kerjasama antar departemen sangat krusial untuk mencapai tujuan perusahaan. Dapat kita simpulkan, struktur organisasi PT Sapta
Indra sejati dirancang untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi dalam menjalankan operasional perusahaan. Dengan struktur yang jelas, setiap individu dapat memahami peran mereka dan berkontribusi secara optimal. Struktur organisasi yang baik akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Misalnya, dengan adanya struktur yang jelas, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Baik, selanjutnya gambaran pola komunikasi. Dalam menjalankan operasional perusahaan, komunikasi yang efektif sangat krusial. Struktur komunikasi yang jelas akan memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar dan tepat sasaran. Kita akan membahas secara spesifik mengenai pola komunikasi vertikal yang diterapkan di Divisi Plan System Development and Engineering pada PT Sabta Indra Sejati. Seperti yang kita lihat pada diagram ini, struktur komunikasi di divisi ini mengikuti pola hierarki yang jelas. Divisi head sebagai pemimpin tertinggi akan memberikan arahan kepada departemen-departemen di bawahnya. Pola komunikasi vertikal yang diterapkan di sini berarti komunikasi berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Misalnya, divisi head akan memberikan instruksi kepada departemen head dan sebaliknya departemen head dapat memberikan laporan kepada divisi head. Setiap level dalam struktur ini memiliki peran yang spesifik. Divisi head bertanggung jawab atas strategi keseluruhan, sementara departemen head fokus pada pelaksanaan tugas sehari-hari, dan para ofisier sebagai pelaksana teknis akan memberikan kontribusi langsung pada proyek. Di mana pentingnya komunikasi ini, komunikasi vertikal sangat penting yang memastikan semua anggota tim memahami tujuan bersama, mendapatkan informasi yang relevan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Struktur komunikasi seperti ini memiliki beberapa keunggulan seperti jalur komunikasi yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi, dan hierarki yang terstruktur. Namun, struktur ini juga memiliki potensi tantangan seperti kemungkinan terjadinya miskomunikasi jika tidak dikelola dengan baik atau adanya hambatan dalam menyampaikan ide-ide baru dari level bawah ke atas. Singkatnya, struktur komunikasi vertikal ini pada Divisi Plan System Development and Engineering PT Sabta Indra Sejati telah dirancang untuk memastikan efisiensi dalam penyampaian informasi. Namun, seperti halnya struktur organisasi lainnya, struktur ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda, perkenalkan nama saya Hanifah Nurul Islamiyati. Saya akan melanjutkan menjelaskan untuk struktur organisasi. Nah, struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan terkait, khususnya pada case ini. Nah, pada case ini ada di Direktorat Plan. Untuk level yang paling tinggi di Plan adalah Direktur Plan, kemudian di bawahnya Direktur Plan ada Division Head. Nah, pada case kali ini untuk Division Head yang saling berkaitan yaitu Division Head Plan, Budget, dan Overhaul dengan Division Head Plan System Development dan Engineering. Nah, selanjutnya di bawah division head ini ada departemen head. Nah, di bawah departemen head ini memiliki section head, dan di bawah section head ini ada officer. Nah, untuk pada case ini yang berhubungan dengan case ini yaitu admin plan system development, kemudian dengan tim engineering, langsung dengan departemen head plan engineering, kemudian juga dengan officer plan budget ya. Ya, selanjutnya gambaran pola komunikasi.
Pola komunikasi perusahaan merupakan cara di mana informasi mengalir dan ditransmisikan di dalam organisasi. Pola ini mencakup metode, saluran, dan struktur komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan karyawan dan manajemen. Nah, berikut gambaran pola komunikasi vertikal yang digunakan di divisi Plan System Development dan Engineering. Pola komunikasi vertikal adalah pola proses komunikasi yang terjadi antara tingkat hierarki yang berbeda dalam sebuah organisasi, baik dari atas ke bawah, top down, maupun dari bawah ke atas, bottom up. Komunikasi ini penting untuk memastikan bahwa informasi, instruksi, dan umpan balik dapat mengalir dengan efektif di seluruh tingkat organisasi. Nah, contohnya di sini adalah untuk pola komunikasi top down, contohnya division head dengan departemen head, kemudian dilanjutkan dengan section head, lalu diteruskan informasi update-nya ke officer plan. Nah, begitu juga sebaliknya dari bawah ke atas, bottom up, dari officer plan kemudian ke section head, lalu lanjut ke departemen head, lalu disampaikan kembali ke division head. Selanjutnya, gaya kepemimpinan manajer. Gaya kepemimpinan manajer merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan oleh manajer dalam memimpin, memotivasi, membimbing, dan mengerahkan anggota tim atau karyawan. Gaya ini mencakup perilaku, sikap, dan metode yang diterapkan oleh manajer dalam menjalankan tugas manajerial, berinteraksi dengan karyawan, serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini contoh satu, yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Manajer ini melibatkan karyawan dalam proses mengambil keputusan. Manajer mendengarkan pendapat dan saran dari karyawan sebelum membuat keputusan akhir. Contoh, ketika weekly meeting, setiap anggota tim dapat memberikan update dan saran mengenai activity project atau KPI masing-masing. Keputusan mengenai perubahan project diambil bersama berdasarkan diskusi yang konstruktif. Nah, kedua, gaya kepemimpinan konsultan dan pendengar yang baik. Manajer konsultan selalu menerapkan diskusi atau kegiatan perundingan dengan anggota timnya sebelum mengambil keputusan. Meskipun begitu, keputusan terakhir dan tertinggi tetap ada pada manajer, bukan pada orang lain. Mereka mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah, ide, dan aspirasi yang dimiliki karyawan untuk mencari fakta-fakta dalam mengatasi permasalahan dari awal. Disinilah para manajer dapat menawarkan konseling atau bimbingan kepada karyawannya, bukan sekadar arahan atau suruhan semata. Contoh, sebelum mengambil keputusan, manajer meminta advice kepada atasan terdahulunya, memberikan waktu kepada tim sesi konsultasi terkait kendala atau masalah di kantor maupun Peran manajer. Yang pertama, perencana. Manajer bertanggung jawab untuk merencanakan tujuan jangka panjang dan jangka pendek tim atau departemennya, kemudian mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan membuat rencana tindakan yang jelas. Kedua, pengorganisasi. Manajer mengatur sumber daya termasuk orang, waktu, dan dana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menentukan struktur organisasi, menetapkan tanggung jawab, dan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. Ketiga, penggerak. Manajer memberikan arahan dan motivasi kepada tim untuk mencapai tujuan mereka, menginspirasi, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada karyawan atau tim mereka. Berikutnya, pengawas. Manajer memantau kinerja karyawan dan proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Manajer juga memberikan umpan balik, menyelesaikan konflik, dan menangani masalah yang muncul di tempat kerja. Berikutnya, koordinator. Manajer bertindak sebagai penghubung antara berbagai bagian dalam organisasi, memastikan bahwa informasi dan sumber daya dialirkan dengan lancar dan efisien di antara tim dan departemen. Berikutnya, sebagai pendukung pengembangan, manajer membantu karyawan dalam pengembangan karir mereka dengan memberikan pelatihan, pembinaan, dan kesempatan untuk pertumbuhan profesional. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Manajer membuat keputusan yang penting untuk departemen atau bagiannya. Bisa jadi keputusan tersebut menjadi dasar pertimbangan direksi dalam kebijakan arah perusahaan, baik untuk anggaran, strategi bisnis, maupun kebijakan baru perusahaan. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan tipe karyawan. Ada 5 tipe karyawan. Yang pertama, the executor.
Karyawan ini cenderung bekerja konvensional, sabar, dan fokus pada penyelesaian tugas. Selain itu, mampu mengeksekusi ide orang lain dan menggunakan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Karyawan tipe ini menyukai sistem dan prosedur kerja yang jelas, cenderung cocok menjadi pelaksana ide bila telah terkonsep dengan baik, tapi akan kesulitan jika instruksi kerja yang diberikan kurang jelas karena kurang mampu untuk membentuk konsep ide sendiri. Yang kedua, deliberalis. Karyawan tipe ini senang memberi kontribusi ide dan inovasi. Mereka akan menyukai kebebasan berpikir dan bekerja untuk mencapai tujuan dibandingkan menjalankan prosedur yang kaku. Mereka lebih menyukai bekerja di lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan lepas dari belenggu atau peraturan ketat. Saat kebebasan merasa saat kebebasannya merasa terganggu, mereka akan merasa tidak puas dan tersinggung. Yang ketiga, departisipatif. Karyawan tipe ini sangat menghargai keterbukaan dalam menerima ide, perbedaan pendapat, serta kritik yang membangun. Mereka cenderung suka bertukar pikiran dengan rekan kerja hingga atasan karena pikirannya yang terbuka dan menerima keberagaman. Nomor 4, the konsultatif. Karyawan tipe konsultatif ini dapat diandalkan dalam memberikan analisis kritis terhadap berbagai ide dan informasi sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih akurat. Mereka sering memberikan masukan yang jelas dan logis pada atasan dengan kemampuan berpikir yang juga kritis. Karyawan tipe ini bisa menjadi problem solver dalam menemukan solusi pada sebuah masalah. Dan yang terakhir, the interaktif. Tipe interaktif yang gemar berinteraksi dan mengemukakan ide-ide serta berupaya mencari solusi terbaik melalui negosiasi. Mereka punya pandangan yang kuat dan terbuka terhadap kritik. Karyawan tipe ini cenderung tenang, menerima masukan, dan bisa mencapai kompromi terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Interaksi mereka kerap dapat memberikan sudut pandang baru dan unik. Observasi keberhasilan atau kegagalan PT Sapta Indra Sejati. Berdasarkan hasil observasi keberhasilan bahwa terjadi miskomunikasi antar departemen yaitu tim engineer dengan admin plan system development saat penerimaan dokumen formulir commissioning. Namun, kami melakukan observasi dengan melakukan klasifikasi penelitian yaitu berisikan tujuan penelitian, yaitu meneliti dasar masalah tersebut, mengevaluasi dan memberikan solusi atas permasalahan secara praktis, sehingga dapat meminimalisirkan terjadi kembali miskomunikasi tersebut. Karakteristik masalah. Menggali fakta-fakta dari kasus kesalahan dari judul form commissioning unit, penelitian deskriptif, penelitian pengembangan, dan penelitian kasus di lapangan. Jenis data dan analisisnya. Penelitian kuantitatif yaitu mencari tahu kejelasan kasus tersebut dengan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya dengan menggunakan model-model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Yang terakhir adalah penelitian gabungan. Penelitian gabungan yang merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya terjadi miskomunikasi saja, melainkan juga terjadi human error, yaitu mengabaikan kolom penting dan dalam formulir atau tidak melingkari tulisan pra-commissioning. Oleh sebab itu, setelah melakukan diskusi bersama, maka hasil yang didapat adalah terjadi perubahan penginputan warranty date yang selanjutnya akan dilakukan oleh Departemen Plan System Development yaitu Hanifa, dan pada saat pengisian form tim engineer dapat menyesuaikan menggunakan
form pra-commissioning atau commissioning unit sehingga dengan begitu dapat meminimalisirkan kesalahan antara divisi di kemudian hari. Berikutnya adalah hasil analisa. Berdasarkan hasil rapat plan tahun 2024 terkait masalah berlaku waranti unit lebih cepat dari tanggal commissioning atau sebelum unit diterima di site yang seharusnya waranti unit dihitung pada saat unit diterima di site. Sedangkan untuk update waranti date unit mengacu pada formulir commissioning unit sampai di site yang telah mendapatkan persetujuan dari berikut. Yang pertama, safety atau HSE dari PT Sabta Indra Sejati. Yang kedua, PJO atau yang disebut juga dengan penanggung jawab operasional dari PT Sabta Indra Sejati. Lalu komisioner dari PT Adaro Indonesia. Dan yang keempat ada di disposisi Kepala Teknik Tambang atau KTT dari PT Adaro Indonesia. Salah satu karyawan tim engineer yang menyangka bahwa Hanifa dan tim plan budget menerima form commissioning dari SHI site karena form pra-commissioning dengan commissioning hampir mirip. Namun aktualnya Hanifa tidak pernah menerima form commissioning unit dari site melainkan menerima form pra-commissioning dari tim engineer. Kemudian Hanifa dan dengan Departemen Plan Engineer melakukan diskusi dan memberikan dokumen pra-commissioning unit. Kemudian kami menyampaikan juga kepada tim plan budget hasil diskusi kami dan data terkait di input waranti date untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Hanifa berdasarkan form commissioning dari site yang telah di full sign. Terakhir, kesimpulan dan sarannya. Dari pembahasan di atas maka disimpulkan sebagai berikut. Kerjasama yang baik dan benar antar divisi sangat diperlukan dikarenakan berdampak terhadap hasil kerja dan kinerja kita dalam perusahaan. Pentingnya komunikasi secara vertikal atau dari atasan ke bawahan dan dari bawah ke atas, serta adanya timbal balik membuat komunikasi jauh lebih mudah dipahami, minim salah paham, dan mudah mencari solusi dalam kendala tersebut. Bahkan dalam perusahaan besar seperti PT Sabta Indra Sejati atau Adaro Group, pastinya tidaklah mudah dan tidak sedikit mengurus vendor dan sejenisnya. Namun dengan ini terjadinya hal seperti ini berharap dapat menjadi pelajaran yang berharga. Dengan ini diharapkan semua perubahan yang ada dapat membawa ke perubahan yang lebih baik. Saran, sebagai seorang karyawan, ketelitian dan fokus memang sangat dibutuhkan dalam bekerja. Bahkan validasi dan monitoring menjadi kunci utama pada saat proses penerimaan dokumen, guna dapat meminimalisirkan kesalahan dengan karyawan lainnya. Namun meskipun begitu, tidak kalah pentingnya adalah antar departemen yang sudah melakukan penyelesaian masalah dengan baik sehingga tetap dapat menjaga silaturahmi antar karyawan. Nah, selanjutnya lampiran. Berikut contoh lampiran form pra-commissioning atau sebelum unit dikirim ke site dan ke form commissioning unit setelah unit sampai di site. Nah, untuk form commissioning pada bagian atas adalah formulir pra-commissioning unit yang telah diisi oleh tim engineer. Jadi di sini ada perbedaan, ada tanggal pra atau garis miring commissioning. Nah, apabila dilakukan sebelum unit datang, maka tim engineer ini melingkari untuk tanggal pra. Nah, untuk yang form yang di bawah ini adalah formulir commissioning unit yang telah diisi tim HSE atau tim rekan-rekan yang ada di site. Contohnya adalah di sini mereka melingkari yang commissioning. Terkadang dari tim engineering atau tim site ini lupa untuk melingkari tanggal
pra atau memilih commissioning. Jadi di antara ini tidak ada lingkaran, sehingga ini bisa memicu terjadinya miskomunikasi. Berikut adalah foto dokumentasi meeting atau evidence meeting dalam kegiatan ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.